Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Margoriawa, yang kami hormati para tenaga pengajar SMP Negeri 4, yang kami hormati seluruh staf SMP Negeri 4, yang kami hormati dan kami cintai anak-anakku sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak mampu menghitung nikmat itu. Namun bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah, suatu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sebagai umat yang mengaku mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya lah kita memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, Mikail, Israil dan Israfil pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, dan malaikat Jibril menyampaikan, siapapun di antara umatmu wahai Rasulullah yang membaca salawat 10 kali minimal dalam sehari, maka akulah yang akan mengantarnya menyeberang di titian Siratal Mustaqim. Titian Siratal Mustaqim itu adalah satu bentangan tali yang halusnya lebih halus dari sehelai rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang, dan panasnya lebih panas daripada api yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah memberikan fasilitas bagi umat Nabi, karena Siratal Mustaqim, titian Siratal Mustaqim itu dibentangkan dari padang mahsyar. Di seberang sana ada surga, di bawah neraka. Jikalau orang jatuh dari titian Siratal Mustaqim, itu butuh waktu 70 tahun baru bisa sampai di dasar neraka di bawah. Jadi jatuhnya itu 70 tahun baru bisa sampai di bawah. Begitu jauhnya lubang neraka yang ada di bawah titian Siratal Mustaqim. Tapi jaminan siapa yang bisa membaca salawat 10 kali. Jadi salawatnya itu bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad, ya. Jadi yang pendek-pendek saja. Maka malaikat Jibril tadi mengatakan, sayalah yang akan mengantarnya, memegang tangannya dan mengantarnya meniti di atas Siratal Mustaqim secepat kilat. Sementara malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada manusia, mengatur hujan, mengatur angin, kemana lagi hujan ini akan dibawa, termasuk membagi rezeki bagi semua manusia. Siapa yang membaca salawat minimal juga 10 kali, maka dialah yang akan mengantar kita minum di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga yang dikhususkan bagi umat Nabi, dan yang boleh minum hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Mikail yang akan mengantarnya untuk minum ke sana. Sementara malaikat Israfil yang tugasnya meniup terompet sangkakala tanda kiamat, maka dia yang akan sujud di hadapan Allah memohon ampun bagi orang yang membaca salawat minimal 10 kali.
Sementara malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, dia akan mencabut nyawanya orang yang membaca salawat, yang rajin membaca salawat. Apalagi nih, dimudahkan cara pencabutannya. Cuma bahasa gigi difalolomo, dimudahkan. Apa keutamaan dimudahkan dicabutnya ruh? Saya berikan gambaran, mungkin anak-anakku sudah sering punya luka, dan luka itu diperban misalnya, apakah itu bekas jahitan atau bekas goresan, lalu diberikan perban. Kalau perbannya itu dicabut, langsung ditarik, tidak pelan-pelan, pasti kalian akan berteriak, kesakitan. Makanya dicabut ruhnya nanti oleh malaikat Israel, akan dicabut pelan-pelan supaya sakitnya tidak terlalu dirasakan. Sakitnya sakratul maut digambarkan bagaikan ditusuk pedang di tempat yang sama 300 kali, atau bagaikan kambing yang tidak dipotong dikuliti kulitnya. Bagaimana sakitnya? Kalau tidak dipotong tidak mati, tapi dikuliti kulitnya. Biasa kita bebe gaulina mengkacar apa lolo itu kan mati, jadi dia tidak rasakan sakitnya. Tapi coba bayangkan, seandainya tidak disembeli dulu baru dibuka kulitnya, pasti kambingnya akan berteriak-teriak, ya kan? Nah, itu salah satu keutamaan orang yang membaca salawat. Jadi jangan kurang dari 10 kali, lebih bagus kalau 100 kali. Siapa yang rajin membaca salawat 100 kali sehari, maka Allah akan penuhi 70 hajatnya di dunia. 30 hajatnya di dunia, 70 di akhirat. Mohon maaf, saya ulangi. Siapa yang baca salawat 100 kali sehari, yang rutin setiap hari 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali, maka akan dimudahkan hajatnya 30 hajat. 30 permintaan. Semisal, kira-kira apa permintaan kalian sekarang? Kan paling mau lulus dengan nilai terbaik, kan baru 1 itu. Mau punya motor baru 2, ya kan? Mau mendapatkan nanti sekolah favorit kalau tamat SMP baru 3. Nah ini 30. Ya, mau sehat walafiat, orang tuanya juga sehat, ya lancar-lancar rezekinya, baru nah. Yang mau dikabulkan itu 30 hajat di dunia, disimpankan 70 untuk akhiratnya. Bahkan salah seorang ulama kita mengajarkan itu ada istilah salawat syajaratul nukut. Salawat syajaratul nukut, membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sesudah sholat isya sebelum tidur. Jadi waktunya panjang. Sesudah sholat isya sebelum tidur baca 400 kali, maka bagaikan punya pohon uang di rumah. Bagaikan punya pohon uang. Jadi kalau ada pohon uang di depan rumah tidak pernah habis-habis uangnya, ya. Jadi kalau mau lancar-lancar rezekinya, rajin-rajin baca salawat yang diamalkan tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Jadi di kepala cenero bilang latasir itu deh, ya kan? Kedengarannya memang sulit, ya, sulit. Tapi coba bayangkan dengan kemuliaan yang bisa kamu dapatkan. Mungkin rezeki bukan langsung melalui kamu, tapi orang tuamu yang Allah lancarkan rezekinya. Nah, masyarakat muslimin rahimahullah. Jadi kaitan dengan tema kita hari ini adalah tebar kebaikan dengan silaturahmi. Jadi Nabi menyampaikan begini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ya, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia memperbaiki hubungan silaturahmi. Tidak sedikit orang sukses karena ajakan dari saudara atau teman-temannya. Jadi mungkin di antara kalian kan tidak ada tertutup kemungkinan ada di antara kalian nanti ada yang jadi orang sukses, ada yang jadi pengusaha, ya. Kalau kalian bagus kepada teman, berbaik kepada teman, sahabat,
maka temannya akan terpanggil untuk memanggil nanti. Udah gak kamu jam masih lo? Nih, lo kan misalnya Kalimantan. Alhamdulillah magalo-galonya mange kumai Kalimantan. Ya, kalau bagus hubungan silaturahminya. Makanya sekolah mencanangkan tidak boleh ada bullying di sekolah. Karena kenapa? Itu akan berdampak jangka panjang. Tidak mungkin orang akan berbaik mengingat segala kebaikan kita ya waktu kita masih sekolah majasi pagi. Ya, mungkin kita melarat nanti di kemudian hari. Iya rasa sahabatan sama keren, gitu loh mewah, liut jasi pada waktu masih sekolah kita. Majalah ada si pak, nak boleh jadi gantung, nak boleh jadi mengenuki, nak boleh jadi mapakara. Maka tidak ada belas kasihan. Jadi makanya yang paling utama perbaiki hubungan silaturahmi sesama, terutama kepada bapak ibu guru. Ya, karena kenapa? Tempat kita mengabdikan sama orang tua. Nah, Anda dibawa ke sekolah, maka secara otomatis tanggung jawab orang tua berpindah kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Maka saya secara pribadi sampai detik ini, kalau saya ketemu dengan orang yang pernah mengajari saya ilmu, sampai detik ini saya tetap mencium tangan kalau ketemu. Jadi tidak ada istilah bekas guru nih. Biasa kan keceplos, tidak sadar itu. Maka guruku biasa, seolah-olah berarti kalau bahasanya seperti itu guruku biasa berarti dia guru temanku itu. Asal kurangnya nabak guru, si ditoki guru nabak guru lagi, mantal nama kaharpan bahwa mau belakang. Siapa yang pernah mengajar kalian satu guru bahwa mau belakang itu adalah tuanmu. Seharusnya engkau hargai, engkau hormati dia. Ya. Jadi aku siruntuki guru tak mungkin kan begini. Iya wajah-wajahnya guru tadi nama lata berubah. Iya, aku menurut bawah benar. Ya, paling berikutnya saja yang bertambah. Tapi kalian ini kadang wajahnya masih berubah. Iya. Jadi jangan selalu berharap maka dia maka ada guruku boleh jadi dia tidak kenal. Apakah sekarang misalnya kalian itu kulitnya hitam-hitam? Bulu-bulu pada ini separa kalian banyak nasa kadima tuh mereka yang bina terima bedak lulur nih omong putih ini senrup ya kan. Jadi kalian yang harus pertama menyapa guru, jangan tunggu makanya sombong guru tadi nih bagi adat siapa tahu dia lupa. Tapi kalian pasti ingat ini wajah-wajah guru saya ini toh, jangan ada istilah aja tak ada yang makanya guruku biasa tak pakai nih bawa guruku palingnya ya makan guruku biasa. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi sampaikan begini kaitan karena yang saya hadapi lebih banyak audiensnya remaja. Nabi menyampaikan ikatanin hamsan kabla hamsin. Pelihara 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama sababa kabla haramika. Pelihara masa muda sebelum datang masa tua. Pelihara masa muda sebelum datang masa tua. Masa emas untuk belajar adalah di masa muda. Ia kumaconina mereka dapat saya baru kepala 4 biasa silawono apalah mak bani si mani doang paling malu pasti. Iya. Jadi makanya masa emas untuk menghafal, untuk belajar, menambah ilmu itu di usia-usia muda. Maka manfaatkanlah usia mudamu untuk memperbanyak ilmu, ya, menimba ilmu. Nah, karena kenapa? Kalau di usia-usia tua itu mana banyak kesibukan, tidak sempat lagi kalian ini fokusnya hanya belajar saja. Orang tua kalian kan tidak menuntut banyak, loh. Ya, tidak menuntut banyak. Harus misalnya pergi ke sawah membantu mencangkul, tidak. Kalian hanya asal makanan di lokal lokasi oleh mak guru. Namun kalau nasurani kalau mata makanan dia jadi. Joko nasi kulai. Toh? Begitu kan modelnya? Namun kalau nasurani itu sama makan yang pika guru kalau kasih oleh, kegiatan kasih oleh, sama makan yang tidak lo permalena. Begitu orang tua menaruh harapan besar kepada kalian. Biasa makan aku teman-teman, enak asik bola kok, bodoh iya nah. Biasa dengar kalimat seperti itu, bodoh iya nah ini bisa mak baca, nemu baca mana deh? Iya. Jadi makanya harapan terbesar peliharalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, kemudian pelihara wa faragaka qabla suglika. Waktu luang sebelum datang waktu
sempit, waktu sibuk. Waktu luang jangan hanya dimanfaatkan untuk melihat agak biasa melihat dia bisa jam HP, iya kan? Jangan kau habiskan waktu luangmu hanya untuk melihat HP. Apalagi kalau yang kau lihat di situ hanya postingan-postingannya orang, yang kasih mandre balik, yang kasih mandre basok, yang kasih mandre contoh, bikin sakit hati. Tidak ada hasil itu. Terkecuali kalau kau lihat di situ pelajaran-pelajaran, kau buka ceramah-ceramah. Jujur saya secara pribadi banyak belajar juga dari YouTube, dari TikTok, ya. Doa-doa kan banyak di situ bisa kita ambil. Tapi kalau hanya TikTok yang joget-joget, nauzubillah min zalik, ya. Jadi pergunakan waktu luang untuk belajar. Jangan hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang kurang manfaat, ya, yang tidak membawa manfaat. Salah satu tanda baiknya iman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya, yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sudah dua. Kemudian apa lagi? Wasihatika qabla sukmika. Peliharalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini contoh saya. Apakah sadar maka bahaya balik itu limenungi wes more mana? Dia baru sadar. Ternyata kadang pada saat kita sehat kita lupa menjaga kesehatan itu. Iya, pusing mau pusing. Nanti sakit baru sadar. Ya. Begitu berharganya kesehatan sampai kita mau beli berapa kesehatan itu. Orang barat sana mengatakan, saya heran melihat orang Indonesia, ya. Mereka tidak memelihara kesehatannya, sibuk mencari uang, melalaikan kesehatan. Tak kalau punya uang, uangnya habis dipakai untuk berobat. Karena kenapa? Kesehatan tidak dijaga, ya. Jadi makanya anak-anakku, di dalam Al-Quran Allah sampaikan begini, walaupun kuaidikum ila tahluka, jangan kalian jerumuskan diri kalian ke lembah kebinasaan. Termasuk kan alhamdulillah tidak ada lagi anak-anak yang merokok, ya. Apalagi kalau misalnya narkoba. Karena kenapa? Itu akan menjerumuskan diri kalian kepada lembah kebinasaan. Nah, semua yang buruk-buruk, semua yang jelek-jelek pasti Allah larang, ya. Itu kuncinya. Apapun yang Allah larang berarti hal itu buruk bagi kita. Nah, apalagi yang mau dipelihara, waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Kalian kan sekarang ya tapi minimal begini. Contoh, ada kadang anak-anak mungkin tidak kaya, tetapi dikasih uang sama orang tuanya. Contoh misalnya, nalemi di tomat atau 20 sebu atau 50 sebu. Itu kan bagi kalian uang 50.000 itu sudah hebat kan? Ya kurang kan kita kata 50 sebu hebat nih kasih dibawa kita toh. Iya, sekelas kalian ini uang 50.000 itu sudah anggap bahwa saya ini sudah hebat. Ada uang 50.000, apalagi kalau 100.000. Maka jangan pernah sia-siakan, jangan boros dengan apa yang kalian miliki. Karena kenapa? Harus belajar hemat dari sekarang. Orang yang kan ada prinsip apalagi nih, pepatah begini, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Hemat itu harus dibiasakan, ya. Gaya hidup harus terbiasa dari kecil. Kalau dari kecilnya pintar nabung, dikasih uang 50, belanjanya 5.000 per hari, jadi cukup untuk 10 hari. Dikasih uang 50.000, 3 hari habis, pasti makan teman terbaik. Agak mana mau gaul di 50 sebelah atau lunas sumi. Apa lancar talaga, ye. Nah cuy ke melancar teman tuh melini gorengan sapu-sapu. Nama witaro mega mamcak kanto maga bah magalato kena nama balance ya. Angkat doni. Padahal ibu bapak ibu guru kan siapkan ada apalagi bekalnya ya untuk buka puasa bersama nanti. Engke ibu remi koma balanceng tuh, ya. Jadi harus
manfaatkanlah kayamu asagena ngeta, bukan kaya dalam artian banyak uang, depa, tapi matu kalian harus aplikasikan itu, ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wahayataka qabla mautika, peliharalah hidupmu, ya, manfaatkanlah umurmu sebelum datang kematian. Tidak sedikit anak muda meninggal, ya, karena untuk meninggal itu tidak harus tunggu usia tua. Untuk meninggal tidak ada jaminan harus umurnya 60, tidak ada, ya. Tidak sama pegawai. Contoh misalnya Burta, itu sudah ada SK-nya bahwa pensiunnya nanti di usia 60 tahun. Itu untuk pegawai. Tetapi kalau urusan umur, urusan ajal, tidak ada syaratnya, ya. Tidak ada syaratnya bahwa harus sakit dulu baru meninggal, harus tua dulu baru meninggal. Jadi makanya kalian ini rata-rata mungkin tak ciri-ciri ini dari balik ini cula dari kita. Iya, kalau yang wanitanya rata-rata sudah balik semua. Ya, biasa kalau laki-laki ditandai dengan perubahan suara. Ya, wanita biasa ditandai dengan perubahan fisik, ya, apalagi kalau laki-laki sudah biasa mimpi basah, kalau wanita sudah menstruasi. Sejak saat itu berlaku, maka kalamnya malaikat rakib dan atid itu sudah berfungsi, ya. Beda kalau waktu kalian masih belum balik. Kalau belum balik, pulpennya, ya, kalamnya ini malaikat rakib atid itu tidak berfungsi belum. Ya, belum difungsikan. Tetapi pada saat akil balik, maka pada saat itu pulpennya sudah tertulis tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Nah, bagaimana kalau tulisannya semua tidak. Ya, jangan kalian berpikir bahwa yang dikatakan dosa besar itu minum khamar, hanya berzina, mencuri, ya. Tapi ternyata dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Tarkus sholat, ya. Dosa yang paling besar dari semua dosa besar yang ada adalah meninggalkan sholat. Karena kenapa? Ada ancaman langsung dari Nabi. Man taraka sholatu muta'ammidan maka dekat farjihar. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat karena menganggap remeh sholat, maka dekat farjihar, maka dia kafir secara nyata-nyata. Jadi kafir secara nyata orang yang sengaja melalaikan sholat. Jadi makanya belajarlah dari sekarang, biasakan dari sekarang. Mungkin anak-anakku begini, mohon maaf ya. Alhamdulillah sekolah kita kan biasa saya pulang, oh ya anak-anak tak boleh masuk pelajaran dari jamaah. Alhamdulillah nalai sarah sekolah tak buta toh pas jalur pinatu mate. Tapi jangan sampai itu hanya ada di sekolah. Kalau di rumah tidak, ya. Jadi makanya salat ini paling utama yang ditekankan. Awal mu'ayyuhasabu bihi labi yawmal qiyamah as-salat. Yang paling pertama dipertanyakan nanti di hari kemudian adalah salat. Kemudian as-salatu miftahul jannah. Salat kuncinya surga, kunci surga. Kemudian as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Apapun yang mau didirikan selalu diawali dengan tiang. Biasa kita minta makan tobola. Tiang nama itu dioloi batat bodi. Jangan pernah berpikir begini. Ini kadang ada ucapan seperti ini. Mungkin bisa bajane. Termasuk misalnya mungkin ada ucapan begini. Namun dewa oleh ajiba, yang penting hati kita mau oleh pengelori, sampai tak mau oleh pengelori. Mungkin pernah dengar ucapan seperti itu? Pernah? Bagaimana mungkin kalian mengatakan magelo ampe kalau Allah yang menciptakan kalian, kalian berani membangkang kepada Allah? Engkau mau pakai kira-kira majasi pak yang mengalahkan jeleknya akhlak kalau kepada sang pencipta kita kurang ajar.
Jangan berpikir makanya mulu wajib pak, sampai dulu pegalori. Nah, jangan. Pokoknya pakai jilbab. Masalah akhlaknya bagus atau akhlaknya buruk, pakai jilbab. Karena itu perintah langsung dari Allah. Yudin alaihinna min jalalibihinna, hendaklah orang-orang mukmin yang beriman itu menjulurkan jilbabnya. Jadi anjurannya menjulurkan jilbab. Ya, yang dimaksud menjulurkan jilbab diusahakan, mohon maaf naya nih, jadi jilbab itu bukan hanya sebatas mode, bukan, tetapi lebih kepada menutupi aurat. Ya, menjulurkan jilbab harusnya melewati apa lagi? Mohon maaf ya kalau ya, intinya jilbab itu adalah menutupi lekuk-lekuk tubuh. Itu saja ini. Ya, menutupi lekuk tubuh. Nah, jadi makanya kalau pakaiannya sudah bagus, jilbabnya sudah bagus, sudah menutup aurat, maka yang langkah selanjutnya tadi bahwa peliharalah sholatnya. Ya, jangan nanti mengatakan, kalau lo mau pergi umur ya, banyak anak-anak muda yang mungkin karena meninggal apakah karena sakit, meninggal apakah karena kecelakaan, kan banyak sebabnya dong. Sekarang orang bisa meninggal karena tenggelam. Jadi makanya kalau tidak ada bekal yang kita bawa, maka nauzubillah min dzalik. Karena tidak ada kemungkinan kita bisa kembali lagi ke dunia setelah nyawa ini berpisah dari dunia. Jadi mungkin itu saja dulu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf, ada satu yang saya ingin tambahkan. Hadis Nabi yang mengatakan orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kemudian, tak kala tidak ada naungan di pada mahsyar, salah satunya adalah anak-anak remaja yang tumbuh dalam ketaatan. Saya ulangi, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kemudian di pada mahsyar, satu jengkal perasaan, satu jengkal matahari dari kepala, tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Salah satu yang bisa mendapatkan naungan itu adalah remaja, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Maksudnya tumbuh dalam ketaatan, umurnya masih muda, belum masuk wajah nih, mau pakai nilu kemabiri jama, ya kan? Sudah menutup auratnya, ya. Jadi itu maksudnya yang tumbuh dalam ketaatan. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa konsisten, ya, menjaga sholatnya mulai dari sekarang. Jangan berharap bahwa mencoba mantu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sempat sampaikan bisa diaplikasikan. Mohon maaf karena saya tidak bisa membersamai sampai selesai acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mukafi nasiya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala malaikatika muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli taatika ajma'in wa ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Pramandana. Semoga memberikan pencerahan kepada kita dan dapat diaplikasikan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz memberikan tausiah hari ini. Acara selanjutnya yaitu istirahat
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.